Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari, mari kita pandang Sang Tuhan yang besar ini dan juga altar yang Bapak Ibu biasa ikut dalam perjamuan kudus. Semoga Bapak sekalian sedang berada dalam sukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Semoga tidak bertengkar sebelum berangkat ya. Istri bangun telat atau suami bangun telat atau anak. Semoga Bapak Ibu sedang bersukacita pergi ke rumah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mencoba memahami mengapa gereja merayakan hari ini sebagai penutup tahun liturgi Yesus Kristus Raja semesta alam. Injil yang kita dengar hari ini seperti menampakkan kontras yang tajam terhadap bacaan-bacaan sebelumnya. Di kayu salib Yesus diolok-olok, di kayu salib Yesus diejek, dilecehkan dan dibunuh. Itu Raja kita. Akan tapi ada kebenaran paradoksal yang sangat jelas. Kerajaan Yesus hanya dimengerti dalam konteks salib dan juga kematiannya. Di Bapak Ibu yang di rumah, yang orang Katolik pasti punya salib. Di dalam salib ada korpusnya, ada pribadi Yesus yang tergantung. Tidak akan dibuang. Karena Raja kita memang dimahkotai duri, dipaku tangan kiri kanan, kakinya dipaku, dan bekas tombak masih ada. Itu Raja kita, demi kita yang berdosa ini. Tahtanya ada salib yang dialiri darahnya sendiri sebagai pengampunan dan penebusan dosa-dosa manusia. Itu keselamatan kita diselamatkan oleh darah yang mengalir ini. Dosa tidak akan dibayar dengan apapun. Apalagi hanya dengan darah ayam tidak mungkin. Sapi pun tidak cukup. Kecuali dengan kematian dia yang sebelumnya dikagumi sebagai guru dan dielukan sampai orang mengatakan Raja Daud muncul lagi. Inilah Raja yang kami nantikan sebelum masuk Yerusalem atau waktu masuk. Kemudian salibkan dia. Ini kontrasnya. Mengapa hal itu mengingatkan kita pada keadaan di masa kini daripada sekedar sebuah peristiwa di masa lalu. Kita suatu saat bisa mengagumi seseorang lalu menjatuhkannya. Ini yang dialami Tuhan Yesus, Bapak Ibu, yang kita renungkan sepanjang tahun ini perjalanan Tuhan. Minggu ini penutupan tahun liturgi Gereja Katolik, minggu depan kita awali kembali. Mungkin jawabannya adalah karena kita cenderung lemah ingatan. Kita lemah ingatan, apalagi kalau sedang ujian. Ujian lesan lagi. Menghadap guru udah takut, ditanya pun lalu kita tidak ingat. Padahal udah belajar semalam. Nanti keluar baru ingat lagi, ucapnya demikian. Kita lupa ingatan. Ejekan prajurit dan salah seorang penjahat yang disalibkan bersama Yesus membuktikan bahwa mereka kehilangan kesadaran diri. Penjahat itu kesadaran dirinya hilang. Dan para prajurit, kalau kau Mesias harusnya bisa menyelamatkan diri. Tapi mengapa membiarkan kamu disalib? Mereka lupa tapi disengaja. Akan kenyataan bahwa Yesus tidak pernah melakukan kejahatan apapun yang dituduhkan kepadanya. Tidak satu pun kejahatan yang dilakukan Yesus. Semua dilakukannya dengan benar. Mereka lupa ingatan karena tidak ingat yang baik. Mereka mengolok-olok Yesus, mengejek dia. Kalau memang Mesias Putra Allah, selamatkan kami, kata penjahat itu. Namun kesadaran prajurit yang lain membawa pada kesadaran yang seharusnya. Ada dua penjahat, satu lupa ingatan, satu sadar. Yesus, ingatlah aku. Bapak Ibu kalau berjumpa dengan teman sekelas di Angela, itu ada putri-putri Angela di sana. Kau udah 10 tahun, ingat saya enggak? Aduh, sama sekali enggak ingat.
Orang tersinggung kalau tidak ingat. Jadi kalau Bapak Ibu bersahabat karib lalu kemudian tidak ingat, maka orang itu merasa kok tidak ada perhatian. Maka penjahat mengatakan, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Ingatlah aku. Ia tidak pernah menunggu lama, sebab Yesus bersabda, sesungguhnya pada hari juga engkau ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Di orang jahat ini pun diingat Yesus. Maka kesempatan bertobat ini diungkapkan. Tuhan, ingatlah aku ya, jangan lupa. Tidak. Hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus. Keselamatan adalah sebuah kenyataan di saat kita setia dalam iman. Jadi kalau Bapak Ibu berjuang setia dalam iman, keselamatan pasti terjamin. Maka bulan November ini ada beberapa intensi dan kita yakin saudara kita yang dalam perjalanan di purgatorium pasti masuk surga. Bapak Ibu harus khawatir. Di Bapak Ibu yang sekarang entah siapa yang dipanggil Tuhan lebih dahulu kita sedang berada di purgatorium, api penyucian, tapi pasti masuk surga karena di sana disucikan Yesus yang dahulu, yang lain nyusul, kata bacaan kedua. Masalah kita sekarang mudah terbawa emosi dan mudah mengikuti pemimpin yang salah. Mudah emosi, mudah ikut pemimpin yang salah. Korupsi, di mana-mana korupsi, tidak ada aneh. Di Bapak Ibu tahu bahwa orang mudah ikut pemimpin yang salah. Memang benar, barangkali kita sedang mengalami krisis kepemimpinan, yakni sulitnya menemukan figur yang patut menjadi teladan. Padahal Bapak Ibu sudah terbiasa. Kebetulan ada para murid, istilah lama Bapak ingat, kalau Pak Guru kencing berdiri, muridnya kencing sampai berlari-lari gitu deh. Kalau Bapak Ibunya suka bertengkar di rumah, jangan heran kalau anak juga bertengkar. Nurun siapa? Bapak Ibunya. Maka kita kehilangan teladan pemimpin. Akan tapi di sisi kita sendiri ada keengganan besar untuk dipimpin oleh orang lain. Kita tidak punya teladan pemimpin, tapi kita enggan dipimpin. Hal yang sering muncul dari dalam diri kita ialah sikap melawan, bahkan terhadap mereka yang sebetulnya mau membantu kita. Kita melawan kalau diingatkan. Orang yang terbiasa mengajar sebagai guru bisa merasa berat untuk menerima saran dari orang lain. Padahal Bapak Ibu begitu dibaptis menjadi raja, imam, dan nabi, dan guru. Tapi kalau diingatkan orang lain, kita seringkali tersinggung. Gue udah tahu, tidak usah diingatkan, apalagi orang tua. Sosok yang sudah lama dipercaya menjadi ketua merasa gengsi untuk mengakui kepemimpinan anggota yang masih baru. Jadi kalau ada pemimpin lama terus saja karena merasa tidak percaya dengan pemimpin baru. Gue lebih berpengalaman. Kita yang sudah sekian lama aktif dalam pelayanan gereja pun masih sering merasa tidak suka dibimbing dan diarahkan oleh siapapun. Pastor senior kok diingatkan junior gitu ya. Umat kok mengingatkan pastor, hampir pasti kecewa Bapak Ibu. Apalagi ingatkan Pak Guru. Komitmen dalam kebersamaan iman mudah patah hanya karena tidak ingat dan tidak sadar bahwa kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Apakah kita masih dipimpin olehnya? Pertanyaan kita, apakah kita memang mau dipimpin Tuhan? Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Itu Bapak Ibu menyanyi dengan gembira. Kitab kedua Samuel mengisahkan awal mula orang-orang Israel mengalami bentuk kerajaan. Karena mereka ingin seperti bangsa lain punya raja. Jangan rajanya Allah. Maka milihlah Saul. Saul mengecewakan. Mereka minta supaya Daud jadi raja. Setelah apa yang dipandang gagal dalam kepemimpinan Saul,
Suku-suku Israel di utara datang kepada Daud untuk menjadikannya raja mereka. Saul adalah raja pertama yang dipilih oleh Allah lewat Samuel, tapi gagal memimpin bangsa itu. Maka ditolak. Mereka datang kepada Daud supaya Daud mau menjadi raja, dan memang ditabiskan jadi raja oleh Samuel. Mereka berkata dengan bahasa yang lazim, dipakai dalam suatu kontrak atau perjanjian. Kami ini darah dagingmu. Pimpinlah kami darah dagingmu. Artinya permintaan kepada Daud agar menjadi raja ini bukanlah demi penguasaan atau pemerintahan, melainkan dalam kerangka perjanjian ilahi yang menyatukan. Ingat, kami milih karena engkau adalah orang yang beriman, mengajak kami untuk dekat dengan Tuhan. Karena merupakan perjanjian, raja dan rakyatnya sadar bahwa raja yang sesungguhnya ialah Allah sendiri. Di hadapan siapa mereka mengikat perjanjian itu, yaitu di hadapan raja. Samuel mengurapi dia jadi raja, tapi raja utama adalah Yesus. Raja utama adalah Allah kita. Dan raja kita ini lagi dikalung di salib untuk kita semua. Bagi kita, gereja adalah perwujudan kerajaan Allah di dunia dalam perjanjian. Di dalamnya seharusnya kita ingat bahwa hanya Tuhan yang merajai seluruh hidup kita ini. Maka bagi Bapak Ibu yang jadi pemimpin, itu dikehendaki Tuhan untuk menjadi pemimpin, menyatukan dengan Raja kita, yaitu Yesus Kristus, Raja semesta alam. Hari ini kita diingat kembali mengenai siapa kita dalam kerajaan Kristus. Sebagai murid Kristus dan warga kerajaannya, kita selalu bisa memulai setiap hari dengan kesediaan untuk dipimpinnya melalui orang-orang lain di sekitar kita. Memang tidak langsung Yesus memimpin, tapi mengangkat pemimpin di sekitar kita agar kita setia pada pemimpin kita. Kita bisa berdoa setiap saat kepada Yesus, Tuhan ingatlah aku sebab hanya Engkaulah Rajaku. Ingatlah aku Tuhan, karena Engkaulah Rajaku satu-satunya. Mari kita bersikap sadar diri dengan cara mengoreksi mentalitas dan reaksi kita yang seringkali merasa sudah tahu atau tidak mau dibimbing oleh siapapun. Jangan sampai kita merasa semua sudah saya kuasai. Toh saya udah pastor lama, tidak usah dipimpin. Pasti salah. Raja kita adalah Raja semesta alam. Tuhan menggunakan mereka yang selama ini menawarkan bantuan kepada kita, semata-mata supaya hidup iman kita bertumbuh. Di Bapak Ibu yang terkasih, kita perlu pemimpin, entah lingkungan, entah prodiakon, entah korwil, obstasi, yang mengarahkan kita kepada pemimpin utama, yaitu Kristus. Semoga Kristus merajai diri kita, karena kita sadar apa artinya menjadi murid. Semoga kita pun setia dalam perjanjian ilahi dengan membiarkan diri dibimbing oleh mereka yang dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi ketua lingkungan, ketua stasi, korwil, atau dewan paroki adalah pemimpin yang dikehendaki Tuhan mengarahkan kita bersama menuju Raja yang sejati, yaitu Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu kita berdiri, kita doa bersama-sama, doa sahabat iman.